Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan Amanda, seorang perawat miskin yang direkrut oleh Jonathan, seorang miliarder, untuk merawat ibunya yang sakit. Kisah mereka tidak hanya tentang perawatan dan pemulihan, tetapi juga tentang mengungkap rahasia keluarga yang lama terpendam yang menghubungkan masa lalu mereka. Bersama-sama, mereka menghadapi tantangan hukum dan pribadi, berjuang untuk keadilan, dan akhirnya mendirikan sebuah inisiatif komunitas yang bertujuan untuk mendidik dan membantu korban penipuan finansial. Kisah ini mengajarkan tentang kekuatan kerjasama, pengampunan, dan bagaimana dua orang dari dunia yang sangat berbeda bisa bersatu untuk membuat perubahan yang signifikan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Kamar-kamar di klinik kecil itu dipenuhi dengan suara deru hujan yang menabuh atap seng. Amanda, dengan seragam perawatnya yang telah lusuh namun masih bersih dan rapi, menyelesaikan tugasnya merawat seorang pasien lanjut usia yang sedang mengalami demam tinggi. Kamar pasien sederhana itu hanya diterangi lampu neon yang redup, menciptakan suasana yang suram namun tenang. Amanda duduk di samping tempat tidur, memeriksa infus dan mencatat beberapa catatan di clipboard-nya. Sebagai perawat di klinik pinggiran ini, dia terbiasa dengan kurangnya sumber daya dan kebutuhan untuk multitasking. Meskipun demikian, matanya yang lelah tetap menunjukkan dedikasi dan kelembutan, ciri khas yang membuatnya disayangi oleh pasien dan rekan-rekannya. Di luar ruangan, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan klinik. Jonathan, dengan jas hujannya yang mahal, melangkah keluar dari mobil, mengamati bangunan tua itu dengan ekspresi yang campur aduk. Dibesarkan dalam kemewahan, dia jarang mengunjungi tempat seperti ini, tetapi pencarian panjang untuk perawat yang tepat bagi ibunya membawanya ke sini, berdasarkan rekomendasi seorang dokter temannya. Jonathan berjalan masuk, matanya beradaptasi dengan cahaya redup di dalam. Dia melihat Amanda yang sedang bekerja, cara dia menenangkan pasien dengan kata-kata yang lembut dan sentuhan yang penuh kasih sayang. Sesuatu tentang Amanda, mungkin kehangatan atau keasliannya, menarik perhatiannya. Jonathan memutuskan untuk menunggu hingga Amanda selesai dengan pasiennya, merenungkan apakah mungkin dia telah menemukan orang yang dia cari. Ketika Amanda menoleh dan mata mereka bertemu untuk pertama kalinya, ada secercah pengakuan dalam pandangan mereka, seolah-olah kedua jiwa ini, meskipun berasal dari dunia yang sangat berbeda, telah saling mengerti. Jonathan mengambil napas dalam-dalam, menyiapkan diri untuk berbicara dengannya, tidak menyadari betapa pertemuan ini akan mengubah jalannya hidup mereka berdua. Setelah pertemuan mata yang singkat tetapi bermakna di klinik, Amanda merasa ada getaran aneh yang menggelayut di udaranya. Seorang lelaki berpakaian rapi dan jelas terlihat tidak cocok dengan sekelilingnya, telah menangkap perhatiannya. Dia mencoba kembali fokus kepada pekerjaannya, mengabaikan rasa penasarannya yang memuncak. Jonathan, di sisi lain, tidak bisa melepaskan pandangannya dari Amanda. Dia mengamati bagaimana Amanda berinteraksi dengan pasien, kelembutan tangannya, ketenangannya dalam menanggapi pertanyaan, dan ketulusan senyumnya yang selalu tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Ini adalah kualitas yang telah lama dicarinya, kualitas yang dia tahu ibunya akan merasa nyaman dengannya. Setelah Amanda selesai dengan tugasnya dan memastikan pasien lanjut usianya tertidur dengan tenang, Jonathan mendekat. Amanda, yang sedikit terkejut dengan kedekatan mereka, menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Maaf mengganggu Anda," Jonathan memulai, suaranya rendah dan penuh hormat. "Saya Jonathan Alvaro. Saya telah mendengar banyak hal baik tentang dedikasi Anda dan saya membutuhkan seseorang dengan keahlian Anda." Amanda tetap tenang namun waspada menjawab, "Terima kasih atas kata-katanya, Tuan. Bagaimana saya bisa membantu Anda?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kejutannya. "Saya mencari seorang perawat pribadi untuk ibu saya. Dia menderita Alzheimer dan saya memerlukan seseorang yang tidak hanya profesional tapi juga memiliki empati dan kesabaran." Jonathan menjelaskan, matanya tidak beranjak dari Amanda, mencari tanda-tanda ketidaknyamanan atau ketidaksetujuan. Amanda mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan beban tanggung jawab yang mungkin akan dia ambil. "Saya mengerti. Dan, saya tertarik, tapi saya memiliki komitmen di sini, di klinik.
jawab Amanda, suaranya ragu. Jonathan mengangguk. Mengerti. Saya bersedia menunggu sampai Anda siap. Dan, saya akan memastikan bahwa kompensasi yang saya tawarkan tidak hanya akan mencerminkan keahlian dan dedikasi Anda, tetapi juga membantu memperbaiki fasilitas ini. Dia menawarkan sebuah strategi yang dia harap akan meringankan beban finansial Amanda dan mungkin mempengaruhi keputusannya. Amanda terdiam sejenak, memikirkan adiknya yang sakit di rumah, dan orang tuanya yang sudah tua dan lemah. Tawaran Jonathan adalah kesempatan langka yang mungkin tidak akan datang lagi. Boleh saya memikirkannya semalam? Tanyanya, hatinya berdebar dengan kecemasan dan harapan. Tentu, jawab Jonathan, memberikan kartu namanya. Hubungi saya kapan saja. Kami bisa mengatur segalanya sesuai kecepatan Anda. Mereka berpisah dengan jabat tangan yang menguatkan kesepakatan tidak resmi mereka. Amanda menatap kartu nama tersebut lama setelah Jonathan pergi, merenungkan perubahan yang mungkin sebentar lagi mengubah hidupnya. Malam itu, sambil mendengarkan hujan yang masih berlanjut, dia mempertimbangkan semua kemungkinan, dan akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko yang, tanpa dia sadari, akan membawanya pada petualangan terbesar dalam hidupnya. Setelah malam yang panjang penuh dengan pertimbangan dan perdebatan batin, Amanda memutuskan untuk menghubungi Jonathan. Dengan hati yang berdebar, ia menelepon nomor yang tertera pada kartu nama yang kini terasa berat di tangannya. Suaranya tegang namun mantap ketika Jonathan mengangkat telepon. Selamat pagi, Tuan, ini Amanda. Saya sudah memikirkan tawaran Anda, dan saya bersedia menerima posisi itu, dengan syarat saya masih bisa meluangkan waktu untuk adik saya yang membutuhkan perawatan khusus. Jonathan, yang telah menunggu panggilan ini dengan penuh antisipasi, merasa lega dan senang. Itu bukan masalah, Amanda. Kami akan membuat jadwal yang fleksibel dan memastikan bahwa kebutuhan Anda juga terpenuhi. Kapan Anda bisa mulai? Saya bisa mulai minggu depan, setelah saya menyelesaikan urusan saya di sini, jawab Amanda. Keduanya sepakat untuk bertemu lagi untuk membahas detail lebih lanjut dan menandatangani kontrak. Minggu berikutnya, Amanda tiba di rumah mewah Jonathan, sebuah bangunan besar dengan taman yang luas dan penuh bunga. Amanda merasa canggung dengan keindahan dan kemegahan yang terpampang di depannya, sangat berbeda dengan kesederhanaannya. Jonathan menyambutnya di pintu, membawanya melalui koridor yang dipenuhi karya seni mahal dan furnitur antik. Mereka tiba di sebuah kantor yang luas, di mana kontrak sudah siap di atas meja. Jonathan menjelaskan setiap bagian kontrak dengan teliti, menekankan pada gaji yang lebih dari cukup dan manfaat lain seperti asuransi kesehatan untuk keluarganya, sesuatu yang Amanda hampir tidak percaya bisa ia dapatkan. Saya ingin ini lebih dari sekedar kesepakatan profesional, Amanda. Saya berharap ini bisa menjadi kemitraan yang saling menguntungkan, ungkap Jonathan, menawarkan senyum yang hangat. Amanda, meski masih merasa tidak yakin dengan semua kemewahan dan kesopanan yang ditunjukkan Jonathan, merasa terdorong oleh keseriusan dan kebaikan hatinya. Ia menandatangani kontrak tersebut, merasa seolah-olah ia sedang mengambil langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Setelah penandatanganan, Jonathan mengajaknya bertemu dengan ibunya. Mereka berjalan melewati beberapa pintu besar sampai tiba di sebuah ruangan yang dihiasi dengan lembut dan nyaman, sangat berbeda dengan estetika mewah yang lainnya di rumah itu. Di sana, seorang wanita tua dengan rambut putih duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan yang jauh. Bu, ini Amanda, perawat baru Anda. Perkenalkan Jonathan lembut. Wanita tua itu berbalik dan memandang Amanda. Matanya berkilauan sesaat sebelum kabut kebingungan kembali menyelimutinya. Halo, Bu. Amanda mendekat, memberikan senyum paling hangatnya. Saya di sini untuk membantu Anda. Wanita itu tersenyum lemah. Sebuah gestur sederhana namun menggugah hati Amanda. Di momen itulah, Amanda menyadari bahwa apapun kemewahan dan kekayaan yang mengelilingi pekerjaan barunya, inti dari semuanya adalah perawatan dan koneksi manusia yang tulus. Ini memberinya kekuatan dan kepastian bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Jonathan mengamati interaksi antara ibunya dan Amanda, merasakan kelegaan yang mendalam. Memilih Amanda bukan hanya keputusan yang diambil berdasarkan intuisi semata. Ini adalah langkah ke arah pemulihan dan kedamaian bagi ibunya. Seiring Amanda berbicara lembut kepada ibunya, Jonathan tahu bahwa masa-masa sulit mungkin akan datang. Tetapi dengan Amanda di sisi mereka, ia merasa jauh lebih siap untuk menghadapinya. Setelah beberapa minggu bekerja dengan keluarga Jonathan,
Amanda mulai merasa lebih nyaman dengan rutinitasnya yang baru. Ibu Jonathan, meskipun kadang-kadang bingung, menunjukkan tanda-tanda perbaikan berkat perawatan yang cermat dan kehadiran Amanda yang menenangkan. Namun, satu hal yang selalu menggoda pikiran Amanda adalah aura misterius yang tampak mengitari rumah besar tersebut. Suatu sore, ketika hujan turun dengan lembut di luar, Amanda memanfaatkan waktu luangnya untuk membersihkan ruang atas yang jarang digunakan. Jonathan telah meminta dia untuk membantu merapikan beberapa area rumah yang telah lama tidak tersentuh, sebagai bagian dari upaya untuk menyortir beberapa barang lama. Saat Amanda membuka kotak demi kotak, debu dan kenangan tampaknya melayang di udara, mengisi ruangan dengan nostalgia yang berat. Tiba-tiba, di antara tumpukan buku dan foto lama, dia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Kotak itu terasa berat dan penting di tangannya, mengundang rasa ingin tahu yang tak bisa diabaikan. Amanda membawa kotak tersebut ke kamarnya, berpikir untuk mungkin meminta izin Jonathan untuk membukanya. Namun, ketika malam tiba dan rumah itu sunyi, rasa ingin tahunya mengalahkan prinsipnya. Dengan hati-hati, dia memecahkan kunci itu menggunakan seutas klip kertas yang dibentuknya. Di dalam kotak tersebut, Amanda menemukan surat-surat yang telah kuning dan beberapa foto hitam putih. Foto-foto tersebut menunjukkan seorang wanita muda. Jelas sekali itu adalah ibu Jonathan di masa mudanya, bersama seorang pria yang memiliki kemiripan mencolok dengan ayah Amanda. Hatinya berdebar kencang saat dia membuka surat pertama. Tulisan tangan yang rapuh di kertas terasa begitu pribadi dan intens. Surat-surat itu ternyata adalah korespondensi antara ibu Jonathan dan ayah Amanda. Mereka membicarakan tentang harapan, mimpi, dan rencana untuk masa depan, termasuk membahas tentang proyek bersama yang tampaknya tidak pernah terwujud. Amanda menarik napas dalam, menggigil memikirkan bahwa orang tuanya dan keluarga Jonathan mungkin pernah sangat dekat, sebuah fakta yang tidak pernah diketahuinya sebelumnya. Kejutan terbesar datang ketika dia menemukan surat yang berbicara tentang sebuah kesalahan besar yang harus dibayar mahal. Kata-kata itu ambigu tetapi jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang serius dan mungkin tragis yang terjadi antara dua keluarga ini. Sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa ayahnya tiba-tiba meninggal dan meninggalkan keluarganya dalam kesulitan. Merasa berat dengan penemuan ini, Amanda memutuskan untuk menyimpan kembali isi kotak tersebut dan berpikir untuk menghadapkan Jonathan dengan penemuannya. Namun, sebelum dia bisa memutuskan langkah selanjutnya, Jonathan mengetuk pintu kamarnya, wajahnya tampak pucat dan matanya penuh pertanyaan. "Amanda, saya melihat Anda membawa kotak itu. Apakah Anda sudah membukanya?" Suaranya gemetar, tidak seperti biasanya. Amanda, terjepit antara kejujuran dan rasa takut akan konsekuensinya, mengangguk perlahan. "Jonathan, kita perlu bicara tentang apa yang saya temukan," katanya, suaranya nyaris tidak terdengar, penuh dengan keberanian yang baru ditemukan. Malam itu, di ruang tamu yang hanya diterangi oleh cahaya lampu meja yang lembut, suasana menjadi tegang dan penuh emosi. Amanda dan Jonathan duduk berhadapan. Di antara mereka tergeletak foto-foto lama dan surat-surat yang telah membuka kotak Pandora rahasia keluarga mereka. Amanda mengumpulkan keberanian untuk memulai percakapan yang sulit. "Jonathan, surat-surat ini mereka menunjukkan bahwa ibu Anda dan ayah saya pernah sangat dekat, mungkin lebih dari yang saya sadari." Amanda mulai, suaranya bergetar sedikit. Ada indikasi adanya proyek bersama dan beberapa masalah besar yang tampaknya melibatkan kedua keluarga kita. Jonathan mengambil napas dalam-dalam. Matanya tidak bisa menyembunyikan kebingungan dan kekhawatiran yang ia rasakan. "Amanda, saya harus jujur dengan Anda. Saya tidak tahu banyak tentang masalah ini. Ibuku dia jarang berbicara tentang masa lalunya, dan ayahku sudah lama meninggal. Tapi saya tahu bahwa jika ada sesuatu yang salah, kita harus mencari tahu kebenarannya bersama." Mereka melanjutkan membaca surat-surat itu bersama. Setiap kata membawa mereka lebih dalam ke dalam labirin misteri masa lalu. Satu surat khususnya, tertulis dengan tinta yang sudah memudar, menarik perhatian mereka. Surat itu dari ayah Amanda kepada ibu Jonathan, membicarakan tentang sebuah kesepakatan yang gagal yang bisa menghancurkan kedua keluarga kita jika terungkap. Amanda merasa hatinya tenggelam. "Jonathan, ayahku meninggal dalam apa yang disebut sebagai kecelakaan kerja. Tapi sekarang, membaca ini, saya mulai bertanya-tanya apakah itu benar-benar kecelakaan." Jonathan menempatkan tangannya di atas tangan Amanda, sebuah gestur dukungan. "Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama, Amanda. Saya juga kehilangan saat ayah saya,
Dan saya tahu betapa menyakitkannya tidak tahu seluruh cerita. Kemudian, Jonathan berdiri dan pergi ke meja di sudut ruangan untuk mengambil sebuah kotak kecil berdebu yang ia simpan jauh dari pandangan. Ibu pernah memberi saya ini, katanya sambil kembali duduk, membuka kotak itu untuk mengungkapkan lebih banyak dokumen dan beberapa cakram keras. Saya pikir saatnya kita melihat apa yang tersembunyi di sini. Malam itu berubah menjadi dini hari saat mereka menggali lebih dalam. Di antara dokumen tersebut, mereka menemukan bukti transaksi keuangan yang mencurigakan dan catatan pertemuan yang belum pernah diungkap sebelumnya. Semakin mereka menelusuri, semakin jelas bahwa kedua orang tua mereka terlibat dalam sesuatu yang rumit dan berpotensi merusak. Setelah beberapa jam, mereka duduk kembali, lelah tapi bertekad. Kita perlu bantuan profesional untuk menyelesaikan ini, Jonathan. Mungkin seorang detektif atau pengacara, usul Amanda. Jonathan mengangguk. Sepenuhnya setuju. Besok saya akan menghubungi seseorang yang bisa dipercaya. Tidak peduli apa yang ditemukan, kita harus melakukannya. Untuk kedamaian ibu saya, untuk nama baik ayah Anda, dan untuk kita, Amanda. Mereka berdua merasa lega telah berbagi beban rahasia itu. Dan meski jalan ke depan tampak berat, mereka sekarang memiliki satu sama lain untuk berjalan melaluinya. Sebagai matahari terbit menandai awal hari baru, mereka berjanji untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi, bersama. Setelah malam yang panjang menggali rahasia keluarga, Amanda dan Jonathan memulai hari dengan keputusan yang telah mereka ambil bersama. Jonathan menghubungi seorang pengacara dan detektif swasta yang sangat disarankan oleh rekan bisnisnya, untuk mengambil alih penyelidikan yang lebih dalam dan resmi mengenai dokumen dan bukti yang mereka temukan. Sementara itu, Amanda memutuskan untuk kembali ke kamar ibu Jonathan, mencoba mendapatkan kejelasan atau mungkin pengakuan dari sumber yang tidak terduga, ibu Jonathan sendiri. Dengan hati yang berat namun dipenuhi harapan, Amanda masuk ke kamar yang dipenuhi sinar matahari lembut pagi itu. "Ibu," kata Amanda lembut, duduk di samping tempat tidur tempat ibu Jonathan duduk dengan pandangan yang tampaknya jauh. "Saya ingin bertanya tentang masa lalu Anda dengan ayah saya. Apakah ada yang ingin Anda ceritakan kepada saya?" Wanita tua itu, yang biasanya terperangkap dalam kabut penyakitnya, hari itu tampak memiliki momen kejernihan. Matanya fokus pada Amanda, dan setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, dia mulai berbicara dengan suara yang serak namun jelas. "Anakmu, dia sangat mirip dengan ayahmu saat muda. Kami pernah punya banyak mimpi, banyak rencana tapi segalanya berubah," kata ibu Jonathan, air matanya mulai mengalir pelan. Amanda memegang tangan ibu Jonathan, menawarkan kekuatan dalam sentuhannya. "Apa yang terjadi, Ibu? Tolong ceritakan kepada saya, ini sangat penting." Dengan kehati-hatian, ibu Jonathan melanjutkan, "Ada kesalahan sebuah investasi yang gagal. Bukan hanya uang yang hilang, tapi juga kepercayaan dan mungkin nyawa." Kata-katanya penuh dengan penyesalan dan rasa sakit yang dalam. Amanda menarik napas dalam, merasakan bobot dari kata-kata tersebut. "Apakah ini ada hubungannya dengan kematian ayah saya?" Ibu Jonathan mengangguk perlahan. "Saya takut begitu. Kami tidak pernah ingin menyakiti siapapun, tetapi ada orang lain yang tidak ingin skandal itu terungkap, mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia itu." Dengan informasi baru ini, Amanda merasa seolah-olah sepotong besar dari teka-teki telah terletak di tempatnya. Dia memberikan terima kasih dan penghiburan kepada ibu Jonathan sebelum meninggalkan ruangan. Perasaannya campur aduk antara kesedihan dan tekad. Setelah keluar dari kamar, Amanda menemui Jonathan yang sedang menunggu di koridor. Wajahnya penuh kecemasan. Dia mengungkapkan apa yang baru saja didengarnya dari ibunya, dan keduanya merasa semakin mendesak untuk menuntaskan masalah ini. "Kita perlu bertindak cepat," kata Jonathan, keputusannya jelas di matanya. "Detektif akan datang besok, dan kita harus memberitahu dia segalanya yang kita ketahui. Juga, kita harus melindungi ibu saya. Jika ada yang tahu bahwa dia mulai berbicara." Amanda mengangguk. "Kita akan melakukannya bersama, Jonathan. Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan memastikan keadilan ditegakkan." Ketegangan antara mereka tidak hanya disebabkan oleh misteri yang mereka hadapi tetapi juga oleh kenyataan bahwa semakin mereka menggali, semakin dalam pula mereka terikat satu sama lain dalam pertarungan untuk kebenaran. Pada hari itu, bukan hanya rahasia keluarga yang mulai terbuka, tetapi juga jalinan solidaritas dan kepercayaan yang lebih dalam antara Amanda dan Jonathan. Ketika detektif swasta, Pak Harun,
Tiba keesokan harinya, suasana di rumah Jonathan sudah tegang. Amanda dan Jonathan telah mempersiapkan semua dokumen dan bukti yang mereka temukan, menata semuanya di meja ruang studi untuk memudahkan penyelidikan. Pak Harun, dengan pengalaman bertahun-tahun di baliknya, mendengarkan dengan serius saat mereka menjelaskan situasi tersebut. Jadi, kita berbicara tentang potensi skandal finansial yang melibatkan keluarga Anda dan kemungkinan ada unsur kriminal yang menyebabkan kematian ayah Amanda. Simpul Pak Harun, mengambil catatan dengan teliti. Saya akan mulai dengan mengkonfirmasi detail ini dan menggali lebih dalam tentang orang-orang yang terlibat pada waktu itu. Sementara Pak Harun mulai pekerjaannya, Amanda dan Jonathan melanjutkan rutinitas harian mereka, tetapi dengan rasa was-was yang konstan. Mereka juga memutuskan untuk tidak memberitahu ibu Jonathan tentang penyelidikan yang sedang berlangsung, khawatir hal itu akan menambah beban pikirannya. Beberapa hari berlalu, dan Pak Harun kembali dengan informasi yang mengejutkan. Saya telah berbicara dengan beberapa sumber dan menggali arsip yang lama. Ternyata, tidak hanya keluarga Anda yang terlibat, kata Pak Harun kepada Jonathan. Ada pihak ketiga yang sangat berkepentingan untuk menjaga agar skandal ini tetap tersembunyi. Dan menurut beberapa informasi, mereka masih aktif dan mungkin berbahaya. Jonathan merasakan adrenalin mengalir kencang. Apa yang Anda sarankan kita lakukan, Pak Harun? Kita perlu sangat hati-hati, jawab detektif itu. Saya menyarankan untuk mengambil langkah keamanan tambahan untuk Anda berdua dan ibu Anda. Sementara itu, saya akan terus mencari lebih banyak bukti dan mungkin mencari cara untuk mendekati orang-orang ini secara lebih langsung. Amanda merasa ketakutan tapi juga terdorong untuk terus mencari kebenaran. Bagaimana dengan bukti yang lebih konkret? Apakah kita punya sesuatu yang bisa langsung kita gunakan? Saya menemukan beberapa transaksi finansial yang mencurigakan yang belum sempat saya telusuri sepenuhnya. Memberi saya sedikit waktu lagi, saya yakin kita bisa mendapatkan sesuatu yang konkret, kata Pak Harun, memberikan sedikit harapan. Situasi menjadi lebih rumit ketika, suatu malam, mereka mendapati seseorang mencoba merusak kamera keamanan di luar rumah Jonathan. Insiden ini meningkatkan kekhawatiran mereka dan Jonathan segera mengatur peningkatan keamanan di sekitar rumah. Kita mungkin lebih dekat dengan kebenaran daripada yang kita sadari, dan itu membuat seseorang tidak nyaman, ujar Jonathan kepada Amanda saat mereka berdua berdiri di jendela, mengawasi hujan yang turun di taman luar. Amanda, meski diliputi rasa takut, merasa ikatan yang lebih kuat dengan Jonathan. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang, Jonathan. Apapun yang terjadi, kita harus melalui ini bersama. Jonathan menatap Amanda, rasa terima kasih dan respek dalam pandangannya. Bersama, sahutnya. Mereka tidak tahu bahwa keesokan harinya, sebuah kejutan lain dari Pak Harun akan menguji keberanian dan ketahanan mereka lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Tetapi untuk saat itu, mereka berdua tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain, sebuah aliansi yang dibangun tidak hanya atas dasar kebutuhan, tetapi juga atas kepercayaan dan keinginan bersama untuk menuntut keadilan. Hari itu, dengan langit yang masih kelabu dan hujan yang baru saja reda, Amanda dan Jonathan duduk di ruang kerja, menunggu kedatangan Pak Harun dengan berbagai update terbaru dari penyelidikannya. Mereka berdua merasa tegang, tapi ada rasa solidaritas di antara mereka yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Pak Harun tiba, ia membawa bersamanya beberapa berkas tebal dan ekspresi serius. Saya memiliki beberapa kabar penting, katanya saat duduk. Amanda dan Jonathan menghela napas, siap mendengarkan. Pertama, Pak Harun memulai. Saya berhasil melacak beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan ke sebuah perusahaan cangkang yang, ternyata, terhubung ke seorang politisi terkenal. Politisi ini tampaknya memiliki kepentingan dalam menjaga agar skandal finansial ini tidak terungkap, yang bisa menjelaskan tekanan dan ancaman yang Anda alami. Jonathan menggenggam tangan Amanda, mencari dukungan. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanyanya, suaranya tegang. Kita perlu sangat hati-hati, jawab Pak Harun. Saya sudah menghubungi beberapa kontak saya di penegakan hukum. Mereka tertarik untuk mengambil alih kasus ini, tetapi kita perlu menyiapkan bukti yang lebih konkret sebelum mereka bisa bergerak. Amanda, yang sudah terbiasa dengan tekanan selama proses ini, bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan bukti tersebut tanpa membahayakan diri kita lebih lanjut? Pak Harun mengeluarkan sebuah drive USB dari tasnya. Saya berhasil mendapatkan salinan digital dari beberapa dokumen dan email yang menunjukkan keterlibatan politisi tersebut. Tapi kita perlu lebih banyak lagi.
Saya menyarankan melakukan penyadapan legal atas beberapa komunikasi penting yang bisa menguatkan kasus kita. Jonathan dan Amanda setuju dengan rencana tersebut, menyadari bahwa langkah selanjutnya bisa sangat berisiko. Kita juga perlu memikirkan keselamatan ibu, tambah Jonathan. Kekhawatiran tentang ibunya yang masih sering bingung itu membuatnya semakin was-was. Saya sudah mengatur peningkatan keamanan di sekitar rumah dan akan memasang lebih banyak kamera, jelas Pak Harun. Dan saya akan memastikan ada penjagaan terus-menerus hingga masalah ini selesai. Sebagai langkah berikutnya, mereka memutuskan untuk bertemu dengan pengacara mereka dan merumuskan strategi legal jika terjadi eskalasi situasi. Seluruh percakapan itu dipenuhi dengan perasaan mendesak tetapi juga harapan bahwa kebenaran akan segera terungkap. Seiring hari berlalu, tekanan dan ketegangan semakin memuncak. Amanda dan Jonathan, dengan bantuan Pak Harun, terus mendapatkan bukti yang lebih kuat, sementara dukungan dari penegak hukum mulai mengambil bentuk yang lebih konkret. Meskipun ada risiko, mereka merasa yakin bahwa keadilan akan tercapai. Pengacara mereka, Burina, seorang wanita cerdas dan tegas, telah menyiapkan semua dokumen hukum yang diperlukan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Kami memiliki cukup bukti sekarang untuk membuka penyelidikan resmi dan meminta penyitaan sementara terhadap aset-aset yang terlibat. Jelasnya saat rapat strategi di kantor Jonathan. Jonathan menatap Amanda, matanya menunjukkan rasa syukur. Kami tidak akan bisa sampai di sini tanpa Anda, Amanda, katanya. Amanda membalas dengan senyuman lembut. Ini adalah perjuangan kita bersama, Jonathan, dan saya berharap ini akan membawa perubahan yang kita harapkan. Ketika hari pengadilan tiba, Amanda dan Jonathan bersama Burina masuk ruang sidang, penuh dengan harapan dan ketegangan. Ruangan itu dipenuhi dengan wartawan, menunjukkan betapa pentingnya kasus ini bagi masyarakat. Hakim memasuki ruang sidang, dan sesi dimulai. Pengacara dari pihak politisi yang terlibat mencoba melemahkan kasus mereka dengan berbagai taktik hukum, tetapi bukti yang kuat dan saksi yang kredibel membuat upaya mereka sia-sia. Amanda, meski gugup, memberikan kesaksian yang kuat dan meyakinkan, didukung oleh bukti digital yang tidak bisa dipungkiri. Setelah beberapa hari persidangan yang intens, hakim memberikan putusan. Berdasarkan bukti yang disajikan, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dan membuka jalan untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap skandal ini. Selain itu, aset yang disita akan digunakan untuk membayar ganti rugi kepada mereka yang terdampak. Terdengar riuh tepuk tangan di ruang sidang, dan Amanda dan Jonathan merasa seakan beban berat telah diangkat dari bahu mereka. Mereka berdua berpelukan, lega dan bahagia. Dalam minggu-minggu yang mengikuti, Amanda dan Jonathan bekerja sama untuk mendirikan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membantu korban penipuan finansial lainnya. Mereka menggunakan dana yang dihasilkan dari penyitaan aset untuk mendanai program ini. Kita telah melalui banyak hal, Amanda. Tapi melihat apa yang kita capai, semua itu terasa berharga, kata Jonathan suatu sore, saat mereka melihat ke depan pada proyek baru mereka. Amanda mengangguk, merasa puas. Kita telah membuat perbedaan, Jonathan. Dan kita akan terus melakukan itu, bersama. Masa depan mereka kini tidak hanya terikat oleh perjuangan yang mereka alami bersama, tetapi juga oleh visi bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan transparan. Dengan dukungan satu sama lain, mereka tahu bahwa apapun yang datang berikutnya, mereka siap menghadapinya. Mereka berjalan keluar dari kantor menuju taman di luar, tangan mereka saling menggenggam, siap untuk menghadapi hari esok dengan keberanian dan harapan baru. Setiap langkah yang mereka ambil tidak hanya sebagai pasangan yang telah saling mendukung melalui badai, tetapi juga sebagai mitra dalam misi untuk memperbaiki dunia, satu langkah pada satu waktu. Beberapa tahun kemudian, di sebuah sore yang cerah, Amanda dan Jonathan berjalan-jalan melalui taman yang berlokasi di pusat kota, yang kini dipenuhi dengan suara anak-anak bermain dan orang-orang yang menikmati hari. Pemandangan ini sangat berbeda dari keadaan taman beberapa tahun lalu, yang dulu adalah tempat yang terlupakan dan kurang terawat. Kini, berkat inisiatif yang mereka dirikan, taman tersebut telah direnovasi menjadi pusat komunitas yang hidup, simbol dari perubahan dan pemulihan. Mereka duduk di bangku taman, mengamati kegembiraan di sekitar mereka, dan merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Sulit dipercaya bahwa sudah beberapa tahun sejak sidang itu, kata Jonathan, sambil mengambil tangan Amanda. Dan melihat apa yang telah kita capai di sini, rasanya seperti kita benar-benar membuat perbedaan. Amanda tersenyum,
memandang taman yang dipenuhi dengan tanaman hijau dan bunga-bunga yang cerah. Ya, dan yang paling saya hargai adalah, kita melakukan ini bersama. Dari situasi yang begitu gelap, kita bisa menciptakan sesuatu yang sangat berarti. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak yang memanggil nama mereka. Mereka adalah anak-anak yang terlibat dalam program pendidikan dan bimbingan yang dibuat oleh Amanda dan Jonathan. Program ini tidak hanya fokus pada bantuan finansial, tetapi juga mendidik anak-anak muda tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam segala aspek kehidupan. Jonathan, Amanda, teriak seorang gadis kecil sambil berlari mendekati mereka dengan sebuah gambar di tangannya. Lihat apa yang saya buat hari ini di kelas seni. Gambar itu penuh warna dan ceria, menggambarkan taman tempat mereka berada dengan tambahan beberapa elemen imajinatif seperti pohon yang daunnya terbuat dari kristal dan danau yang airnya berkilauan seperti cermin. Ini indah sekali, Sari, puji Amanda, sambil melihat lebih dekat. Kamu sangat berbakat. Sari tersenyum lebar dan berlari kembali ke grupnya, di mana seorang pengajar muda sedang menunggunya. Melihat ke belakang, Jonathan berkata, "Tahukah kamu, salah satu hal yang paling saya banggakan tidak hanya kita berhasil mendapatkan keadilan, tetapi kita juga memberi harapan dan inspirasi kepada generasi mendatang." Amanda mengangguk. Dan setiap hari, melihat dampak dari apa yang kita lakukan, saya merasa semakin yakin bahwa semua pilihan kita, meskipun sulit, adalah pilihan yang benar. Mereka berdua berdiri, bersiap untuk meninggalkan taman. Sebelum pergi, mereka berhenti sejenak, saling memandang dengan rasa syukur dan cinta yang mendalam. Siapa sangka, perjalanan kita yang dimulai dengan sebuah konflik dan misteri akan membawa kita ke sini, kata Jonathan, sambil merangkul bahu Amanda. Dengan kamu di sisi saya merasa bisa menghadapi apapun, balas Amanda, menyandarkan kepalanya pada bahu Jonathan. Mereka meninggalkan taman dengan perasaan puas dan hati yang penuh harapan, siap untuk menghadapi tantangan baru yang mungkin datang, bersama-sama, sebagai tim yang tak hanya membagi cinta tetapi juga komitmen terhadap keadilan dan perbaikan masyarakat. Ini bukan hanya akhir dari sebuah bab dalam hidup mereka, tetapi awal dari banyak kisah baru yang akan mereka tulis bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.